Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat yang lain, sehingga kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam. Dan pada malam hari yang berbahagia ini kita sudah masuk pada bab yang baru. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan Kitabut Thaharah, bab tentang thaharah atau bersuci. Dan pada malam hari ini kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu babus salah, bab tentang salat atau Kitabus Shalah. Dan di bawahnya ada beberapa bab. Bab yang pertama adalah babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Ya, waktu-waktu salat sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Kita masuk pada hadis yang pertama dari bab tentang waktu-waktu salat. An Abi Amrin Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad bin Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al jihadu fi sabilillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dari Abi Amr Asy-Syaibani dan namanya adalah Sa'ad bin Iyas. Dia mengatakan bahwasanya pemilik rumah ini sambil menunjuk kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada saya bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini pelajaran yang kita ambil adalah yang pertama tentang fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabatnya. Beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan yang sama, namun kita akan mendapati jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berbeda. Contohnya dalam hadis ini, ya, ketika Rasulullah ditanya amalan apa yang paling baik, Rasulullah mengatakan amalan yang paling baik adalah salat pada waktunya. Dan pada hadis yang lain, ya, ketika datang sahabat yang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama,
yani ayyul amali ahabbu ila Allah, atau ayyu amalin afdal, amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Kemudian Rasulullah menjawab, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi, kemudian apa? Nabi mengatakan, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ya, dengan pertanyaan yang sama, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang berbeda, yang menunjukkan bahwasanya ya urutan amalan-amalan itu ya bukanlah sesuatu yang paten, bahwasanya ini yang pertama, kemudian ini, kemudian yang itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab pertanyaan dari yang bertanya sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Karena pernah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, atau seorang laki-laki datang kepada Rasulullah meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la taqdab, jangan marah. Dia kembali bertanya, ya berikan saya nasihat yang lain wahai Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, la taqdab, jangan marah. Dari satu penanya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat saja. Padahal orang ini selalu bertanya, ya nasihat yang lain wahai Rasulullah. Tapi Nabi selalu mengatakan, la taqdab, jangan marah. Karena Rasulullah mengetahui bahwasanya yang paling dibutuhkan oleh orang yang bertanya ini, orang yang meminta nasihat, wasiat ini adalah jangan marah. Karena boleh jadi dia adalah ya orang yang ya suka atau temperamental, orang yang suka marah. Sehingga Nabi memberikan wasiat kepadanya, ya nasihat yang paling dia butuhkan, yaitu jangan marah. Dan ya Nabi SAW tidak pernah ketika diminta nasihat kemudian Nabi diam dan tidak memberikan wasiat kepadanya, tidak memberikan nasihat kepadanya. Pasti Rasulullah akan memberikan nasihat kepadanya. Karena ya di antara hak seorang muslim dari muslim yang lain adalah idza stansahaka fansahhu. Ya kalau saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Ya dengan nasihat apa saja yang kita miliki. Jangan mengatakan, ya kamu kan lebih paham dari saya, masa minta nasihat dari saya. Berikan saja nasihat apa yang kita miliki, sedikit ataupun banyak, satu nasihat, dua nasihat atau beberapa pun, sebagai bentuk kita melaksanakan hak seorang muslim dari kita. Dan wasiat yang paling berharga adalah wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan wasiat dari Allah dan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan heran kemudian ketika kita meminta nasihat kepada orang lain dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan kemudian menganggap ya kita ini mungkin dipandang sebagai orang yang kurang bertakwa sama orang yang memberikan kita nasihat. Ya jangan sampai kemudian kita tersinggung. Dia mengatakan kepada kita bertakwalah kepada Allah. Kemudian kita yang merasa jangan-jangan orang ini menganggap saya kurang bertakwa. Ya bukan seperti itu. Tapi karena nasihat takwa itu merupakan nasihat dari Allah dan nasihat dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sangat mendalam. Kemudian pelajaran yang kedua adalah di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nomor satu adalah as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Ya salat di awal waktunya. Salat 5 waktu merupakan rukun Islam dan dia merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, dan dia merupakan tiang agama yang dimana sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat sudah kafir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena ia malas, karena ia meremehkannya, maka dia sudah kafir. Meskipun sebagian yang lain mengatakan belum kafir.
Yang intinya bahwasanya perkara salat ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Dan bagi orang-orang yang sudah terbiasa mendirikan salat, hal yang harus diperhatikan adalah tentang masalah waktunya. Salat di awal waktunya. Dan di antara ancaman bagi orang-orang yang salat adalah ketika seseorang selalu mengakhirkan salat itu di akhir-akhir waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa orang-orang yang salat yang celaka tersebut? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Menurut para ulama tafsir, mereka mengatakan bahwasanya orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang suka mengakhirkan salat tersebut dari waktunya. Selalu menunda-nunda salat, nanti dikerjakan di akhir-akhir waktunya. Mengerjakan salat subuh nanti di akhir waktunya. Salat duhur juga demikian dan seterusnya. Dan ini ancaman, larangan, merupakan sebuah dosa bagi orang-orang yang selalu sengaja untuk menunda-nunda waktu salatnya, selalu mengakhirkan salatnya tanpa adanya uzur yang dibenarkan di dalam syariat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada masalah ini dikecualikan ada dua. Boleh mengakhirkan salat pada dua salat. Yang pertama adalah salat Isya. Salat Isya, waktu yang paling afdol untuk mengerjakannya adalah di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana suatu ketika mereka sudah lama duduk di masjid menunggu Nabi SAW keluar dari rumahnya supaya didirikan salat Isya. Sudah azan dan sudah lama mereka menunggu. Sampai-sampai ketika mereka sudah khawatir jangan sampai kemudian Nabi SAW tertidur di dalam rumahnya, sehingga Umar bin Khattab memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah keluar, dan Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, raqadas sibyanu, raqadatin nisa wasibyan." Sesungguhnya wanita-wanita sudah pada tidur, begitu pula dengan anak-anak. Maksudnya wanita-wanita di rumah dan anak-anak di rumah, mereka sudah pada tidur. Artinya waktu ini sudah larut. Wahai Rasulullah, kenapa belum ditegakkan salat Isya? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya inilah waktunya yang paling afdol mengerjakan salat Isya seandainya saya tidak mau memberatkan umatku. Tapi karena alasan memberatkan umatnya, maka Nabi kita SAW selalu mengerjakan salat Isya itu di awal waktunya. Namun sebenarnya afdolnya adalah mengerjakan salat Isya tersebut di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Maksudnya sepertiga malam yang pertama, jadi malam itu kita bagi tiga. Misalnya anggaplah matahari tenggelam jam 6, dan anggaplah waktu subuh itu jam 6 juga. Misalnya saja supaya kita mudah menghitungnya. Jadi ada 12 jam. 12 jam kita bagi tiga, berarti 4 jam. Berarti jam 6 terbenam matahari tambah 4 jam, berarti jam 10. Jadi akhir daripada sepertiga malam yang pertama adalah jam 10, setengah 10 sampai jam 10. Nah, itulah waktu yang paling afdol untuk mengerjakan salat Isya. Dan ini bisa kita kerjakan ketika kita misalnya sedang safar bersama dengan keluarga kita, dan memungkinkan untuk kita mengerjakan salat Isya di waktu yang paling utama, maka kita usahakan kerjakan di waktu tersebut. Ini kalau kita tidak khawatir ketiduran. Kalau kita khawatir jangan sampai nanti ketiduran, maka sebaiknya kita mengerjakannya di awal waktunya. Begitu pula dengan istri-istri kita di rumah, saudari-saudari kita di rumah, ibu kita di rumah. Sebaiknya mereka mengerjakan salat Isya itu pada waktu yang paling utama, yaitu
di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Tapi katakan kepada mereka, kalau kita tidak khawatir ketiduran, maka baiknya mengerjakannya di akhir sepertiga malam yang pertama. Tapi kalau khawatir ketiduran, jangan sampai kita mengejar waktu yang paling afdal sehingga kita terjatuh di dalam sebuah larangan. Akhirnya ketiduran, kebablasan, nanti bangun pada saat sudah subuh. Akhirnya kita mengerjakan sholat isya di luar waktunya, dan ini tidak boleh. Jadi kalau khawatir, ya jangan sampai kemudian kita kebablasan, maka sebaiknya mengerjakan sholat isya di awal waktunya. Kemudian yang kedua adalah sholat duhur. Sholat duhur pada saat ia sangat panas, pada saat matahari sangat panas, maka boleh diakhirkan sholat duhur itu sampai matahari sudah mulai dingin, ya, cuaca atau suhu itu sudah mulai agak dingin. Ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan bahwasanya dinginkanlah sholat duhur. Maksudnya dinginkan sholat duhur adalah kerjakanlah sholat duhur pada waktu ya sudah mulai agak dingin cuacanya. Dan ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada daerah-daerah yang memang ada musim panasnya, ya seperti di Madinah, ya di Mekah pada musim panas, ya memang suhunya sangat panas. Kalau kita di sini ya musim panas juga suhunya tidak terlalu panas, sehingga ya bisa kita kerjakan sholat duhur itu selalu di awal waktunya. Namun jika misalnya ada kondisi di mana suhu sangat panas, maka boleh kita akhirkan sholat duhur tersebut ya sampai mulai mendingin. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yaitu sholat di awal waktunya. Kemudian amalan yang kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amalan yang dimana bukan saja orang-orang muslim yang melakukannya, bahkan orang-orang kafir, bahkan mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, wali'udzubillah min dzalik, mereka juga akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena itu sudah menjadi naluri, sudah menjadi tabiat seorang manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk membalas budi orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Apalagi di dalam Islam, di dalam agama kita sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk ya bagaimana kita maksimal di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan hak-hak Allah di dalam Al-Qur'an bergandengan dengan hak kedua orang tua kita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua kita. Dan ini merupakan isyarat yang sangat jelas bahwasanya hak kedua orang tua kita itu sangat besar terhadap anak-anaknya, karena mereka lah yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Mereka lah yang telah membina kita, mendidik kita, membesarkan kita, mengasihi kita, ya menafkahi kita, menyekolahkan kita dan sebagainya. Yang dimana kebaikan-kebaikan mereka kalau kita mau hitung tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Sehingga sangat wajar kemudian jika Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua kita. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-walid atau al-walidah awsatu abwabil jannah, merupakan pintu surga yang paling tengah. Ya, pintu surga yang paling tengah. Di surga banyak pintu. Ada babur rayyan, pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang memperbanyak berpuasa. Ada juga bab yang dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kata Rasulullah, itulah pintu yang paling tengah. Maksudnya adalah yang paling mudah kita masuki dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ya Rasulullah mendoakan keburukan bagi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak masuk surga padahal orang tuanya masih ada. Rasulullah bersabda, ya ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin. Sungguh celaka seseorang, sungguh celaka seseorang, sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, kemudian tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya adalah orang ini sudah menyia-nyiakan sebuah kesempatan yang sangat besar. Ketika orang tuanya masih hidup, kemudian orang tuanya sampai meninggal dunia, dan dia tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sungguh celaka orang tersebut, karena dia sudah melalaikan sebuah pintu surga yang paling lebar, yang paling besar, yang paling mudah dimasuki oleh seorang anak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kita tidak belajar pun, tidak belajar agama pun, tabiat kita, naluri kita itu selalu mendorong kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apalagi bagi kita yang banyak belajar, jangan sampai kemudian kita dikenal banyak belajar, namun dikenal di keluarga kita sebagai orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Artinya ilmu yang kita pelajari itu tidak bermanfaat untuk kita. Karena jika bermanfaat, maka itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu banyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apakah mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Dan terutama ketika seorang anak sudah menikah, ya sudah punya keluarga, kadang-kadang hubungannya dengan orang tuanya sudah mulai renggang. Padahal meskipun kita sudah menikah, kita sudah berkeluarga, tetap ya selalu kita berusaha untuk menyambung komunikasi, menyambung silaturahmi dengan orang tua kita. Apakah dengan mendatanginya secara rutin, ataukah dengan menelponnya, menanyakan kabarnya, ataukah memberikan hadiah kepadanya, atau apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa membuat mereka bahagia. Karena banyak orang tua kita, atau rata-rata orang tua itu bukan harta yang paling diharapkan dari anaknya, bukan harta yang banyak yang paling diidam-idamkan dari anaknya, tapi yang paling mereka harapkan adalah supaya mereka selalu mengunjunginya, mendatanginya, berkomunikasi dengannya, ia melihat dia, menanyakan kabarnya dan sebagainya. Ya terutama ya ketika kita jaraknya jauh. Ketika jarak kita jauh dengan orang tua kita, ya maka pada kondisi itu ketika sudah lama tidak berjumpa, pada saat berjumpa, ya mereka akan merasa sangat senang. Dan ketika kita tidak datang pada waktu yang seharusnya kita datang, maka mereka akan selalu bertanya-tanya, kenapa dia tidak datang? Merasa kehilangan. Berbeda dengan kita, ya para anak-anak yang kadang-kadang ya tidak terlalu peduli dengan orang tua kita datang atau tidak, ya tidak ada masalah. Berbeda dengan orang tua yang dimana kasih sayangnya kepada anak-anaknya itu sangat besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, inna khairat tabi'ina Uwais, rajulun yuqalu lahu Uwais, ya Uwais al-Qarni, walahu walidatun. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Dia memiliki seorang ibu di mana dia ini selalu berbakti kepada ibunya. Dan kalau kamu bisa wahai Umar untuk memintanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosamu, maka lakukanlah. Ya Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sahabat terbaik yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun Rasulullah mengatakan kepadanya, kalau kamu berjumpa dengan orang ini, dengan seorang tabi'in, kalau dibandingkan tabi'in dengan sahabat, itu sahabat jauh lebih afdol tentu saja. Antara sahabat saja, sahabat yang awal-awal masuk Islam tidak sama keutamaannya dengan sahabat yang masuk Islam belakangan. Ya sebagaimana ketika Khalid bin Walid bercekcok dengan Abdurrahman bin Auf,
radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan kepada Khalid bin Walid, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabat saya. Jika sekiranya kalian berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, maka itu belum sama pahalanya dengan infak mereka segenggam saja emas. Tidak sama pahalanya. Tidak sama pahalanya orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-pertama masuk Islam, dengan orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah atau belakangan masuk Islam, apalagi antara sahabat dengan tabi'in. Namun Rasulullah mengatakan kepadanya, ya kalau kamu bertemu dengannya, maka mintalah dia untuk mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan Rasulullah menyebutkan apa ilahnya, apa alasannya. Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah dia memiliki seorang ibu yang dia selalu berbakti kepadanya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya dia merupakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, ya sebaik-baik orang di zaman setelah zamannya sahabat, ya ridwanullahi alaihim. Kemudian yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan dzirwatu sanamil Islam. Dia merupakan puncak dari keislaman seseorang. Karena orang yang berjihad adalah orang yang insya Allah memiliki keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini sedang mempertaruhkan nyawanya dan hartanya. Kalau hartanya hilang mungkin bisa dia cari lagi. Tapi kalau nyawanya yang hilang, ya tidak ada lagi nyawa yang bisa dibeli, tidak ada lagi penggantinya. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Sehingga orang-orang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah, ya mereka didorong oleh sebuah keimanan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat wajar untuk dikatakan jihad itu merupakan dzirwatu sanamil Islam, ya puncak dari keislaman, ya keislaman seseorang. Dan di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang berjihad, ya di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya dengan surga. Allah Subhanahu wa taala membeli hartanya dan jiwanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga dibandingkan dengan nyawa kita, surga sangat besar nilainya di sisi Allah dan di sisi kita. Karena nyawa kita ya meskipun cuma satu, apakah kita meninggal di dalam jihad fi sabilillah ataukah tidak, nanti akan kita meninggal dunia juga. Ya apakah dengan sebab jihad atau sebab yang lain. Sehingga ketika dia meninggal dunia dalam jihad fi sabilillah, kemudian Allah memberinya ganjaran berupa surga, maka itu merupakan balasan yang sangat besar yang didapatkan oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah fi sabili." Apakah kalian mau saya tunjukkan sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, dari azab neraka, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ya dia merupakan sebuah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan juga siksa di akhirat, ya siksa neraka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang mati. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup yang diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka oleh Allah tidak disebut sebagai orang yang mati, tapi mereka senantiasa hidup dan diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya orang-orang yang mati syahid, ya yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup
di sisi Allah dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan orang yang berjihad dan mati syahid di jalan Allah, ya mereka akan mendapatkan 6 hal. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosanya pada saat dia meninggal dunia. Ya, tetesan darah yang pertama sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yura maq'aduhu minal jannah, diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Dia belum masuk surga tapi sudah diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Yang ketiga, yujaru min azabi al-qabr, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Dia tidak akan merasakan yang namanya siksa kubur. Kemudian yudha'u ala rasihi taju waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan sebagai kehormatan bagi mereka. Yang kelima, yuzawwaju bithintaini wa sab'ina zawjatan min hurin ain, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, 72, bukan 2, bukan 4, tapi 72. Dan akan yusyaffa' fi sab'ina min aqribaihi, dan akan diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dia diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Dan ini ya keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kemudian kita salah di dalam memahami ya jihad, kemudian orang-orang serampangan di dalam berjihad, bom sana sini, kemudian mengatakan ini adalah jihad fisabilillah, atau demo sana sini kemudian mengatakan ini adalah jihad fisabilillah. Ya tidak boleh serampangan mengatakan ini merupakan jihad fisabilillah, karena ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya yang telah disebutkan oleh ulama kita. Baik, saya kira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ikhwas sekalian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.